Yes, bisa. Ini ada yang belum masuk ya. Nanti tolong. Ini betternya disepakati. Mana yang lebih sepertinya Oke, disepakati ada seperti ini ya, seperti minta tolong untuk diganti. Itu adalah, oke ada yang baru masuk ya. Nah, Kenneth ada 2 ya. Ada 2 device ya. Oke, udah keluar 1. Nanti ke laptop kan. Iya. Oke, minta tolong untuk rename sesuai dengan seperti Felicia, kemudian Nadia, WH, ya untuk tolong disesuaikan. Jadi ada spasi-spasinya. Nah, kita lanjutkan. Berarti ini 1, 2, nomor absen 1. Iya, udah. Oke, silakan di rename ya. 1, 2, 3, 4, 5. 5 enggak ada, 6 enggak ada. Oh, 6 Felicia. 5, nomor 5. Oh, 5 Felis. 7, 8. Oh, si Jason. 8, 9, 10, 11. 8 dan 11 enggak ada ya. Tolong konfirmasinya betul atau enggaknya ya. Kayaknya udah benar ya. Yuk, oke, 8 dan 11. Dan 11. Belum ada. Oke. Nah, kita mau bahas. Ini yang ditanyakan adalah, nah untuk minggu depan, pra-OS-nya bahan materi E-level ya. Berkaitan sama AS dan E2, jadi bahan 2 tahun ya. Jadi semua bahannya sudah anggap aja sebagai mock exam ya. Nah di sini kalau kalian perhatikan, jadi yang ditanyakan itu adalah step 1 sama step 5. Ya, step 1 sama step 5. Di dalam step 1 ini, di dalam mark scheme-nya itu tertulis nucleophilic substitution. Kemudian sampai masuk step 5 juga dia disebut nucleophilic substitution ya. Nah, ini hati-hati dengan adanya di maskim. Nah, saya rasa maskimnya rasanya mungkin ada kecolongan mungkin ya. Dan walaupun saya nggak berani menduga bahwa itu ada kesalahan, tapi biasanya mah jarang-jarang salah lah. Memang jadi saya mau sampaikan di sini untuk step 1 sama step 5 itu adalah substitution nucleophilicnya jangan jangan dimasukkan gitu, maksudnya jangan dimasukkan ke dalam pemahaman kita. Karena kalau kita lihat, kalian lihat di sini udah jelas ini menjadi itu acylation ya. Jadi masuk asil yang CO kan berkaitan sama asil ya, CO. Jadi di dalam benzen itu kalau masuk di dalam benzennya sendiri itu terjadi selalu substitut yang reaction 1 ini ya, selalu terjadinya itu selalu electrophilic substitution ya, selalu. Jangan dibilang nucleophilic ya. Sepertinya kunci jawabannya yang salah kalau dalam hal ini. Saya rada yakin gitulah ya. Walaupun nggak berani menjudge, rada yakin bahwa itu salah. Dan kemudian yang kelima ini adalah mengenai CN. Jadi yang berubah kan BR, kemudian yang berubah adalah BR. Kalau kita lihat ini BR sama berubah jadi CN, kemudian menjadi COH. Ini adalah proses hidrolisis ya. Kemudian hasilnya itu ada N-nya juga, sebenarnya NH4+ gitu ya, walaupun tidak diminta di sini. Oke, kalau ini nucleophilic substitution juga, jadi bukan ada substitution, justru dia pecah gitu ya. Jadi bukan nucleophilic substitution ya. Jadi answer sheet-nya yang salah. Oke, kalau ada pertanyaan silakan langsung aja. Nah, kemudian ini di pembahasan yang lalu,
Jadi ini diingatkan kalau yang kita amati itu adalah ini tertulis. Jadi student dia weight conical flash gitu ya using balance accurate decimal. When we weight with balance gitu ya, tentunya balance-nya when we using conical flash. Jadi in the inside conical flash there is ini chloride ion gitu ya, chloride ion connected with a weighing ya, weight process gitu ya, weight process. So they are twice reading on balance gitu ya. That's the minimum I think ya. I have checked with the mass scheme. The answer is like this ya. So we should know how about error in balancing or in reading. Kalau di sini weight gitu ya. Jadi 0.0 dari dari two decimal ya. Two decimal places here. So the smallest is 0.01 gitu ya, 0.01. So the error we should divide by 2 gitu ya. The smallest we divide it by 2. So the error every weighting donate atau contribute error the value is 0.005 gitu ya, 0.0. If reading on the burette, okay, what the accuracy from in the burette? What accuracy on the burette? Coba Aliza, accuracy-nya berapa ya kira-kira ya? Accuracy on the burette. Berapa kira-kira? Bisa tebak aja nggak apa-apa. Kalau measuring cylinder itu adalah itu 1 cm3, the smallest-nya. Berapa Alisa kira-kira? Yang tahu silakan. Accuracy dari burette. Caleb mungkin tahu. Or Nadia or Jason. 0,1. Iya, that's right. 0.1. Oke, nah 0. Jadi 0.1. Nah, now error every reading itu should be divided by 2. So become 0.005 ya. 0.05. Oops. Huh? Okay. 0.05 ya. Oke, nah. Now when they are in the burette, also similar with a case in the when we are using balance ya. So there are two reading. Jadi involve two reading. Kalau in the burette, initial reading and the final reading. Also with the when we weigh the mass gitu ya. Paling nggak minimum ada two, yaitu yang pertama adalah empty conical flash. Kemudian the second is when there is chloride ion ya, chloride ion in conical flash. Jadi two reading. So because two reading, so contribute
twice error ya. So 2 times 0.005 divided by the total mass we get. The total mass we get. Jadi error from the value we get about weight of chloride of iron ya. Oke, silakan Richard. Nah, now yang ini berikutnya. Pak, Ini yes. kalau misalnya ditanya accuracy yang udah dibagi 2 atau yang belum sih? Yang belum. Kalau accuracy belum. Ya, accuracy belum. Oke. Oke, nah yang ini kemudian pertanyaan berikutnya adalah mengenai ini yang ada di yang akan kita bahas hari ini ya, yaitu paper 5. Nah, di sini yang kita mau lihat adalah itu jadi ceritanya kurang lebih untuk kasih gambaran bahwa ada molekul, ini ada molekul, dan kemudian di dalam between molecule there are electrostatic forces di sini ya, ada electrostatic forces. Nah, kita we want to prove gitu ya, to prove the apa ya, ada hubungannya nggak ya, connected with the strength and amount-nya. Jadi jumlah mole atau total of particle inside in the same volume. Jadi patokannya itu adalah should be in the same volume. Maksudnya volume di sini adalah total volume-nya. Supaya apa? So we do the fair experiment ya. Jadi can be valid so we can compare each other the result gitu ya. Nah, di sini yang kita mau perhatikan di sini tanyain suggest an experiment the student could carry out to test whether the number of mole of trichloro itu affect the temperature change or not gitu ya. Nah, di percobaannya itu adalah in the same amount ya, same amount between A particle and B particle. So the similar particle, the amount of particle ya. Nah, di sini suggest an experiment how we can we can check, we can know whether the number of mole of trichloromethane itu will affect the temperature or not gitu ya. Nah, di sini so connected about jadi yang diperhatikan itu adalah using similar volume di sini volume dari trichloromethane. Trichloromethane itu CaCl3. Similar volume. We should consider consider same volume, same total volume. Ya, same total volume. So use total volume. Ya, total volume when we masih total volume-nya should be similar ya. Jadi similar ini finalnya should be same total volume. Ditanyanya adalah whether number particle itu will affect atau enggak, gitu ya, will affect or not. Nah, we should vary concentration, jadi various concentration of trichloromethane ini ya, trichloromethane. So how we can do that? Nah, the way is because total volume should be the same, so jadi rada kacau ya nanti ya. Jadi di sini tujuannya total volume nah bukan berkaitan sama total volume, sorry. Jadi akan membuat makin bingung nanti. Total volume-nya di sini. Jadi using same volume of CaCl3 gitu ya. So tujuannya vary propenon itu adalah jawabannya vary propenon ya, untuk lebih volumenya itu yang divariasi itu volume of propenon. So resultnya itu adalah different concentration. Nah, different concentration of which compound surely trichloromethane ya, trichloromethane.
Di sini maka jawabannya di situ berkaitan sama ya vary volume of propanon. Ya, tujuannya adalah purpose is to make different concentration gitu ya. So using different concentration of 3-chloromethane, so we can check ya the number of particle itu will effect or not ya, effect on the temperature change. Oke, ada pertanyaan nggak di sini? Sir, Yes. kalau misalnya seandainya kita jawabnya very trichloromethin, disalahin nggak? Carry chloromethane. Carry chloromethane. Very. Oh, oke, very chloromethane. Berarti kalau chloromethane berarti same volume-nya. Oke, nah yang menjadi pembatas itu limitation-nya itu adalah mengenai in the problem soalnya. Ada kemungkinan dia disalahin, ada reason ya. Reason-nya itu adalah berkaitan dengan information in the question itself. Ya, di sini show connected this one. Ya, because limitation-nya volume of 3-chloromethane and volume of propanol is limited gitu. Jadi ya di sini perlu apa namanya? Ada kemungkinan dia disalahin. Feeling saya begitu ya. Walaupun di sini di maskinnya only discuss about apa masih answer key-nya only vary the ini vary propanon gitu ya. Gitu. Nah, Yes, oke. Jadi limitation-nya hati-hati karena dia connected sama 50 ini. Share screen-nya oke, udah. Jadi bisa kebayang ya. Oke, nah sekarang kita lanjutkan proses ini lebih detail ya, satu. Nah, karena berhubung udah harapannya, saya belum cek sih ya, belum cek udah ngerjain atau belum, kan batasnya kan ya, kemarin ya sampai dini hari, yang soalnya 235959. Nah, yang menarik untuk discuss itu adalah yang ini, jadi sementara ini, daripada nanti ini buru-buru ya. Oke, nah ini ketika dicoba semua dihitung gitu ya, jadi tetap perhatikan on the detail of the question ya. 3 significant figures, 2 decimal place, and we change and we move the data here. Oke, di sini saya sudah pindahkan datanya. Nah, kemudian we calculate seperti biasa kalkulator ya using. Nah, kemudian di sini adalah 3SF. Kemudian di sini adalah kalau berkaitan log KB-nya itu adalah 2 decimal places ya. Oke, kemudian dibikin plot. Nah, sekarang untuk supaya bisa ini dipindahin. Ntar ini pindahinnya untuk supaya jadi gede. Dia itu pindah ke nah ini. Jeng. Nah, oke. Alah, tapi oh. Nah, ini aja dipindahin. Oh, ini dia. Kirain hilang. Oke, nah ini adalah data yang kita punya. Nah, ini digedein jadi bisa. Nah, ini kan plot 1, 2, there are how many plot? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi 7-7-nya harus diplot ya. Paling nggak should be check gitu berkaitan sama di sini
yang karena penilaiannya itu berkaitan sama how many plot there should be 7 plots. Nah, oke, 7 plot. Satu, oke, di sini 1, 2, 3, 4, oke di sini 7 point plotted correctly ya. Kemudian show line of the best fit drawn. Karena di sini ada question yang berkaitan sama plot. Oke, di plot ini mark first mark and then draw a line best fit through the plotted point. Jadi kita buat baseline-nya, line of the best fit ya, the best fit. Jadi kita di sini line. Nah, line-nya itu menyesuaikan ya, line-nya. Jadi hanya ada 2 line, yaitu straight line sama curve line ya. Kalau kita lihat di sini, yang kalau berdasarkan datanya yang cocok adalah berkaitan sama bukan curve ya. Di sini lebih cocok berkaitan sama straight line. Nah, untuk straight line yang kita bikin itu harus semuanya plotted maksudnya ada yang penting plotnya itu sama. Jadi usahakan the distance between line and plot, first plot and second and until 7 plot gitu ya, itu should be nearest distance. Nah, jadi kira-kira di mana? Kalau saya lakukan approximation, ya, line-nya saya akan gambar seperti ini. Because in the middle ya, ini agak ke atas, ini going down, ini going down, ini going up, ini in the line gitu ya. Jadi be careful when we draw the line ya. Okay, now the next question ini udah di draw. Kalau ada pertanyaan silakan ya. Nah, kemudian di sini diminta state and explain what your graph show about the accuracy of state about accuracy ya, accuracy. Jadi accuracy-nya ya kurang bagus ya. Di sini not accurate. Jadi accurate or not accurate. Nah, kemudian what the reason? The reason because they are a lot scatter about the line of best fit. Jadi dia agak banyak penyimpangan ya, scatter. Nah, jadi penyimpangan the first plot, the second, and then the fifth and the sixth juga ya, sixth plot. Nah, halo. Tadi putus ya. Oke, saya share screen lagi. Iya, share. Iya. Ya, oke, kita lanjut ya. Nah, accuracy, not accurate, and then ya many-scared lagi. Suggest a reason for your answer is D1. Jadi D1-nya, oke tentunya. The reason, sorry. Nah, the reason-nya ya temperature-nya not record by correctly ya. Jadi di sini alasan apa ya? Difficult to record accurately. Kenapa ya kira-kira bisa kok di sini dia itu kok difficult? Kira-kira yang menyebabkan difficult-nya apa ya? Kalau kita cek di sini temperaturnya, sebenarnya temperaturnya adalah kalau kita ubah dikurangi 273, jadi yang mungkin itu adalah untuk membaca, ini 104 masih padahal. Jadi kalau melihat temperature-nya, oh ternyata ini ada room temperature ya. Dia diminta memikirkan salah satu possible yang connected sama ini. Nah, oke. Kita nanti bisa temuin ya.
Oke, jadi itu yang utama. Kemudian kita bahas dari nomor 2 dulu ya, supaya ada koneksi sambungan ceritanya. Oke, kita nomor 2 dari awal. Oke, di sini connected sama, kalau ada pertanyaan bisa langsung juga ya. Oke, nitrogen dioxide can be prepared strongly. Oke, ini udah dibuat, ini masih ditunjukin reaction-nya. Kemudian jadi information melting point-nya udah, kan kita memang perlu cek ya. Berarti 262 kurang lebih ini pasti below 0 Celsius. Yang ini kurang lebih kan soalnya 273, ini 21. Boiling point-nya 21 degree Celsius ya. Berarti masih kalau misalkan between 0 until 20 itu dia become liquid. Oke, draw diagram laboratory assemble apparatus could be prepare liquid. Jadi maksudnya prepare di sini get ya, to get liquid nitrogen dioxide from thermal decomposition. Berkaitan sama thermal decomposition pasti menggunakan api. Di sini adalah solidnya, kurang lebih jadinya seperti ini. When we look, di sini bisa ditunjukin, ya udah ini tunjukin bahwa itu adalah di sini ada Bunsen burner ya, Bunsen burner. Jadi harus ada Bunsen burnernya. Kemudian informasi heatnya kita tambahin aja. Kalau ditunjukin api, ada kemungkinan dia udah tahu gitu ya, heating. Kemudian ini adalah padatannya solid, and then through the delivering tube, and then using YouTube ya, YouTube. Di sini ada ice bed ya. Jadi yang isinya ice semua. Ini not only ice water only ya. Jadi if we use misalkan ice solid semua, ice solid, all the this chamber, this place itu juga no problem ya. Jadi nanti liquidnya akan tinggal di sini. Oke. Jadi gambarnya harus sesuai dengan nggak hanya only ini ya, yang only di masking. Jadi ada tambahan Bunsen, kemudian ada ice solidnya itu. Oke, wow. Tadi putus lagi, ya ampun. Koneksi sayanya low kayaknya. Oke, nah di sini kita lihat lagi berikutnya. Tadi ini adalah apparatusnya. Kemudian, nah di sini state KB. Jadi ini langsung ini lebih rasanya mudah ya. Ini kan atasnya ATM, and then the below is ATM square. So the unitnya 1/ATM atau 1/Pascal. Jadi no problem mau kilopascal. Oke, di situ menggunakan kilopascal kita lihat. Oh Mau iya, nanya, yes, silakan. Silakan. Putus-putus. kalau pakai kondenser boleh nggak sih, Pak? Condenser. Oke, nanti saya cek. Kalau menggunakan condenser, using condenser. Bisa. Jadi yang ini kemudian di atas, kemudian di sini ada kondenser ya, kondenser kemudian liquidnya akan ditampung. Oh, hati-hati. Jadi if we using condenser, karena room temperature itu adalah, perlu diperhatikan, room temperature itu around 20 sama 25 gitu ya. Walaupun di sini kalau kita lihat 20. Nah, di sini masalahnya itu kita ngelihat yang ini.
Karena kalau kita lihat yang ini, kita mau hitung di sini 273, ini adalah 21 degree Celsius. Yang ini kan lower ya, pasti dia lower than 0 degree Celsius. Kalau menggunakan kondenser sebenarnya bisa if boiling point-nya itu higher. Boiling point-nya itu higher ya around maybe 35 degree Celsius. Karena kalau di sini sangat gambling. Jadi jangan-jangan nanti nggak dapat hasilnya. Kalau di Indo itu kan di Indo we do this experiment, jadi kita nggak akan dapat hasil. Jadi tetap ada selalu jadi dikeluarin, dia akan netes gitu ya, tentunya akan oh bisa jadi enggak ya, karena kondensernya apa? Kondensernya itu kan using water ya. Kalau kita misalkan kalau di Europe di musim dingin ya, itu misalkan ada 5 degree Celsius gitu ya, 5 degree Celsius itu masih bisa become liquid. Tapi kalau di Indo, misal ini 27, ya udah, misal waternya 27 ya, water 27. Kalau di Bandung mah masih oke-oke aja karena kadangkala sometimes airnya dingin. Jadi untuk using condenser itu belum pasti we can get liquid nitrogen dioxide. Ya, masih perlu ada ditambah di sini ditampung. Masalahnya di kondensernya ini antara yakin kadang bisa kadang enggak bergantung dari temperature water yang dipakai untuk water in sama water out-nya. Ya, perlu hati-hati. Jadi nggak menjamin bahwa itu bisa. Jadi artinya masih wrong gitu ya. Yang make sure itu adalah using ice. Kalau ice ya the temperature surrounding itu absolutely ya maybe around 0 until 5 degree Celsius gitu ya. Nah ini hati-hati di sini udah ada information state KP. Kalau jadi tadi saya kan otomatis kecolongan ya, kecolongan aku ATM gitu ya ATM. Jadi di sini over 1 over KPA ya. Jadi udah jelas di sini. Be careful ya. Oke. A student plan to investigate variation of KP with temperature. Nah, the theory ya, KP of temperature itu adalah KP itu will effect by temperature gitu ya. Okay, now like this. When the temperature increase, equilibrium itu will go atau will shift to endothermic. Ya, ini perlu diingat lagi. Endothermic, kemudian kalau temperature decrease, dia will go to exothermic. Gitu ya, will go to exothermic. Now, kita lihat when the equation A and then B and then delta enthalpy change an example. Okay, we should connect it with the problem. Nah, ini there is no information exothermic or endothermic ya. Di sini I think kalau nggak salah di ask to determine the reaction is exo or endo ya. After we check the value of Kp when vary the temperature. Now, di sini oke, jadi hanya itu aja ya. Will shift go to endo or endo. Misalkan ya, an example is exo. So when the temperature increase, ini just review, will go to endo. Endo the right because the forward is exothermic, so the backward will endo. So di sini shift to the left gitu ya. Okay, now we look on the problem. Sample, oke, nitrogen oxide, gas searing, kemudian di KP juga calculate it at different temperature. Kemudian now name the apparatus, we should heat the gas siring, ya, the gas siring at different temperature between ini, ya. Tentunya we should the heater yang bisa kontrol gitu ya, kontrol constantly. Jadi di sini kita pakai thermostat ya. Thermostatically control water bath. Nah, yang ini seperti apa sih yang water bath ini?
Nah, jadi kalau when we look the the draw the diagram ya. Oke, kayak gini. Jadi, nah ini kalau ini kan ada ini tutupnya, ini kan kecil-kecil. Ini bisa dibuka yang ininya. Jadi dia bisa dibuka. Nah, atau bisa seperti ini. Dia asal mulanya seperti ini. Ada tutupnya, ini bisa dibuka. Gitu ya. Jadi ada heaternya juga kontrol ya, using control. Jadi bisa di variable ya. Nah, ini adalah statically water bed. Oke. Nah, oke, resultnya ini udah ya. Kemudian kita continue berkaitan dengan yang ini suggest a reason for your answer D1 karena kita katakan tadi not accurate ya. Why the recording of temperature is not accurate? Ya, alasannya yang masuk akal yang saat ini masih terpikir ya difficult to record-nya gitu ya. Tapi gimana kok bisa difficult to record ya? Oh, ya. Nah, because using ini kan dia harusnya pakai lebih teliti ya, record accurately ya. Harusnya ini masih bisa, kan ini is difficult to record. Kan soalnya masa reasonnya difficult to record gitu ya. Nah, jadi di sini coba kita cari, try, ada nggak record temperature-nya using apa gitu. Dia hanya dibilang antara ini sama ini. Reading could be easily volume. Jadi nggak ada informasi yang berkaitan sama difficult temperature atau apa ya. Ini at room temperature dianya. Oke, jadi nggak ada informasi bahwa dia digunakan pakai termometer apa kayak gitu. Nah, ini suggest a reason. Oke, suggest a reason ya, suggest a reason. Oke, menyambung lagi. My connection is not stable here. Oke, I share again. Oke. Untung masih record ya. Oke, di sini. Oke, reasonnya itu ya. Jadi reasonnya difficult to record. Ya, is oke lah. Tapi difficult to ini nggak bisa dipakai selalu ya. Jadi bergantung pada konteksnya. Jangan sampai nanti, loh yang lalu bisa, yang ini kenapa nggak bisa gitu ya. Jadi dilihat konteksnya. Oke, reasonnya oke, yang ini masih bisa dipakai. Kemudian how to improve accuracy of the experiment gitu ya. Nah, di sini dia masih bisa, ini kan berkaitan sama repeat and take an average. Nah, ini memang cara yang memang selalu. Nah, jadi pastinya ya udah, ya paling ini bisa diingat ya. Jadi apapun, kalau sebenarnya data itu berkaitan sama datanya kurang lebih harus banyak. Jadi nggak bisa data cuma satu data, karena biasanya itu errornya pasti lebih banyak. Nah, salah satunya accuracy ini, atau yang kedua itu adalah using digital temperature ya. Jadi digital temperature with maybe an example 2 decimal places kayak gitu bisa ya. Oke. Nah, kita lanjutkan. Di sini sekarang use sampai sini ada pertanyaan nggak? Oke, saya lanjut ya. Use the graph determine gradient. Oke, di sini ada. Oke, sorry, ini apa my connection. Aduh, udah berapa kali?
Nah, di sini using coordinate, jadi koordinatnya must be on your line of best fit. Jadi kita lihat, look on the graph, what number of point plot here. So we use the second and the last, bisa ya, the second and the last. Oke, kalau the second, kita gunakan ini, the second, using the second and the last. Oke, kita gunakan yang ini, gitu ya. Jadi we calculate the gradient. Oke, coordinate ya, two coordinates. Gradientnya bisa dihitung, gitu ya. Oke, dihitungnya adalah langsung saja Y2 per Y1 ya. Berarti the last 0,96 dikurangi minus di sini, oke, ditambah langsung 0,91 nanti 1. Kemudian kalau yang the last 0.00339 minus 0.00277. Oke, gradiennya 1/80 87 divided by 0.00062. Oke, gradiennya ini ya. 3000. Wow, besar banget. Oke. Di sini. Oh. Gradient. Kita lihat. Dia harus menggunakan satu equation di sini ya. Oke, nah ini ada persamaannya enggak? Oke, nah ini pakai berikutnya sekarang. Gradiennya tadi udah ya. Nah, sekarang kita mau hitung delta H. Nah, ini udah bisa nggak? Asal kalau udah terlihat dari gradient, I think you can calculate enthalpy change ya. Oke, ada masalah nggak? Kira-kira coba Michelle untuk mencari di sini enthalpy change when you know about the gradient. Halo Michelle. Yes, sir. Ya, kira-kira ada kesulitan nggak untuk mencari grade apa maksudnya enthalpy change di sini kira-kira menurut Michelle? Karena dia pakai kan dia 1/T. Gimana? Maaf diulangi. Enggak ya, oke. 303R. Udah seperti ini, constant. Yap. Jadi kan ini software overT-nya saya pindah keluar, karena memang overT-nya itu ya berarti kita calculate berdasarkan ini ya. Gitu. Oke, jadi delta H-nya ketemunya minus ya. Delta H-nya ketemu minus. Oke. Jadi delta H-nya ketemu minus. Ya, jadi udah jelas bahwa reaksinya adalah exothermic ya. Oke, with reference the result, this exothermic, jadi udah ketahuan the type of reaction is exothermic. Jadi di sini state and explain how Kp vary with temperature. So when Kp, kalau di sini kita cek kembali,
Because when temperature increase going to left gitu ya. Now we check about Kp. Kp is about product divided by reactant. So the pressure of product will decrease and the pressure of reactant will increases ya, will increases. Now so the Kp become Kp decreases ya. The value Kp decreases. Okay. The Kp okay inverse proportional to the temperature. Okay. Jadi di sini state kemudian explanation-nya why because delta H negatif ya. Ya gini. Jadi ini adalah marks yang dipakai. Nah, hati-hati. Kata-kata ini kita nggak bisa persis sama dengan ini gitu penjelasannya. Nanti I will check. Di sini akan kelihatan apakah look on the mark scheme atau enggak. Jadi should explain in by your word gitu ya. Ini hanya adalah menunjukkan gitu ya. Jadi di sini kata-katanya state how vary. Okay, the value of Kp will decreases when temperature increases. Nah, kemudian explain-nya apa? Explain-nya ya because when by increasing temperature the equilibrium will turn to left kayak gitu. Nah, ya. Because favor will going to exothermic. Nah, kayak gitu. Nah, kalau bahasanya mirip-mirip kayak gini, wah, udah. Saya curiga pasti ya walaupun dengan panduan mark scheme tapi itu bisa terlihat gitu ya. Jadi dari sini saya bisa melihat di sini nantinya. Jadi kalau dari yang lain-lain maybe agak difficult ya. Oke, karena kata-katanya akan aneh kalau using benar-benar berkaitan sama this masking. Oke. Nah, now with reference B, C1 suggests how the color equilibrium at ini 370 will differ. Kemudian color when the room temperature gitu ya, will temperature. Okay, the color become when we check the reaction, we should know the reaction information about the reaction gitu ya. Nah, yang ini dia. Nah, tentunya ini sepertinya harapannya mah udah bisa. Oke, kalau ada pertanyaan tentang nomor 1, silakan. Ini saya continue sebentar, tapi waktunya juga udah tinggal dikit lagi. Now we check. Oke, jadi room, how different with berarti higher than room temperature ya. Higher berarti left. Berarti akan become darker ya. Oke, become darker ya because ya aku ini to the left hand gitu ya. Oke, going to endothermic. Yes? Ya, saya masih nggak ngerti yang tadi vary volume of propanon sama trichloromethyl. Iya, oke, kita lihat. Itu adalah berkaitan sama number 1 ya. Nah, oke, semoga terburu. Tadi mengenai trichloromethane itu semakin kalau when this molecule mix pasti dia akan ada yang namanya ini ya, namanya akan ada collision attraction. Jadi two separate solvent mixed together, kemudian the particle will collide each other. Akibatnya pasti ini ada kata yaitu equal volume. Di sini ada equal volume. Ini percobaan yang pertama. Sebelum berikutnya ditanya how to make sure whether mole particle of trichloromethane will effect or not. Nah, di sini kita menggunakan 50 sama 50 ya. Oke, nah kemudian outline methodnya apa? Outline methodnya. Jadi volume use, kemudian readingnya apa, kemudian method use-nya apa. Kalau reading taken itu berkaitan sama ini ya, berkaitan sama temperature. Nah, di sini kalau kita lihat, oke, nah
Dia using two equal volume, but the total total volumenya itu lower than, gitu ya, lower than. Jadi tapi harus sama, ya harus sama. Total volume lower than. Karena di sini soalnya only 50 ya. Jadi maybe 5 and 5 and then 2 and 2 apa 10 and 10 kayak gitu ya. 15 and 15. Berarti kalau di sini kita mau coba pakai 5, 10 sama 15, ini total udah berapa? Ini udah total 30. Jadi nggak mungkin, jadi minimum kalau menggunakan data seperti ini ya kita pakai mungkin 12 sama 12 tambah 12 aja udah 42. Ya, artinya udah limited gitu ya, limited banget. Nah, di sini udah, kemudian reading taken-nya initial temperature sama kemudian when. So they are two reading di sini ya, two reading. Inilah yang menyebabkan kalau ada error berarti ada two error. Kemudian caranya mix, kemudian monitor every in certain time ya. Ini ya pakai every minute, every 2 minute boleh ya. Oke. Nah, di sini masalahnya masih berkaitan partikelnya bertambah banyak gitu ya, partikel bertambah banyak. Nah, sekarang kita lihat pertanyaannya sebenarnya seperti apa. Kalau ini in another experiment, kemudian ini dihitung calculate-nya berapa. Energi rilisnya ini. Nah, kemudian ini enthalpy change-nya bisa ya. Ini delta H kurang lebih dibagi mol. Molnya itu mereka sama. Antara mol yang chloromethane sama propenon itu sama. Nah, jadi ini cara mencari ini adalah delta H dibagi molnya. Nah, sekarang baru ditanya. Nah, tadi kan molnya sama. Nah, sekarang kalau number molnya itu beda, apakah efek atau enggak? Efek atau tidak. Jadi menggunakan same volume. Oke. Kalau different volume, ya maksudnya Feli kan, Felicia kan, Felis itu ya, maksudnya trichloromethinnya bisa beda atau enggak gitu ya. Yang tadi juga Nadia tanyakan ya. Nah, kalau yang ini, oke. Nah, ini pakai same volume. Dia menggunakan different, kalau ferripropanon, itu adalah tujuannya adalah untuk tujuan dari maskim ya. Saya lihat dari maskim dulu. Nah, kalau kita lihat propanon, jadi misalkan ini volumenya 5, 5, 5, 5, 5 misalkan. Jadi propanonnya kita pakai panduan molnya, total volumenya sama. Ketika total volumenya sama, ini misalkan kalau total volumenya sama aneh jadinya ya. Ya. Nah, kalau yang ini artinya 5 menggunakan 10, 15, ini 20, misalkan ini 25. Iya ya, masih ambigu ya. Tadi penjelasan saya masih ambigu. Number of moles trichloro effect the temperature change. Kalau dari Feli mengatakan sebaliknya ya, harusnya yang divariasi itu adalah trichloromethane ya. Pendapatmu gimana, Felis? Sorry, itu teh tujuannya mau vary concentration ya? Atau gimana sih? Iya, lebih mengarah untuk ke vary concentration. Berarti dua-duanya juga bisa dong? Iya, saya masih memiliki pemikiran yang setuju dengan apa yang tadi ini bisa ditukar-tukar ya, bisa dibolak-balik memang.
Oke, ini jadi PR buat saya. Nanti saya coba analisa lagi, gitu ya. Me time. Nanti saya bisa bahas dalam bentuk video ya. Kemudian kalau nomor 1 ada number 1 ada question, silakan. Nanti bisa dibuat video singkat juga. Ya. Oke, kalian bisa continue ke next lesson.